Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga Pasaman kelabui penjual sepeda motor di Padang Pariaman dengan uang mainan. Orang tak dikenal yang membuat kegaduhan di ruang rapat paripurna DPRD Solo dilaporkan ke polisi. Semburan abu vulkanik dari puncak Gunung Merapi mengancam kesehatan masyarakat sekitar gunung. Heri Wildani, warga Simpang Tonang Duokoto, Pasaman, ditangkap petugas Satreskrim Polres Padang Pariaman setelah membawa kabur sepeda motor yang baru saja dibelinya menggunakan uang mainan. Barang bukti yang dicari ditemukan petugas di rumah orang tua pelaku. Saat petugas menyita sepeda motor dan membawa anaknya ke kantor polisi, sang ibu tak kuasa menahan tangisnya. Pasalnya, selama ini Heri Wildani selalu terlihat baik di depan orang tuanya. Kejadian ini berawal dari korban yang hendak menjual sepeda motornya melalui media sosial. Melihat unggahan sepeda motor yang sangat disukainya itu, pelaku mendatangi rumah korban di daerah Batang Anai, Padang Pariaman. Tersangka bertemu dengan mertua korban dan memperlihatkan sebuah tas berisikan uang sebagai jaminan karena pelaku ingin uji coba sepeda motor. Namun tersangka tak kembali lagi dan setelah diperiksa, ternyata uang itu adalah uang mainan sebanyak 150 lembar. Sebelum dicek unit tersebut, diperlihatkanlah sejumlah uang yang ada di dalam tas tersangka. Sebagai jaminan, tas tersebut ditinggalkan, lalu satu unit sepeda motor tersebut dicek oleh tersangka. Kemudian setelah sekian lama, tersangka pun tidak kembali lagi. Dan setelah sekian lama dicek, uang yang berada di tas milik tersangka adalah uang mainan. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka di Mapores Padang Pariaman. Tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara karena melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Aksi orang yang tidak dikenal yang melakukan keributan serta merusak beberapa fasilitas pada saat rapat paripurna di DPRD Solo pada Selasa pekan lalu dilaporkan oleh beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Solo ke Polda Sumbar. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan menyampaikan setelah mendapatkan laporan itu, saat ini Polda Sumbar masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti atau tahap penyelidikan. Jika penyelidikan itu telah lengkap, termasuk terpenuhinya unsur-unsur pidana, maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Telah datang Saudara Dodi Hendra ke SPKT Polda Sumbar melaporkan kasus pengancaman dan pengrusakan di kantor DPRD Solo Kabupaten. Ya tentunya setelah mendapat laporan, Polda Sumbar melakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti atau penyelidikan nanti. Sebelumnya, seorang pria tidak dikenal masuk ke ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Solo dan mengamuk serta memaki-maki di ruangan DPRD. Saat itu akan dilangsungkan rapat paripurna dengan agenda usulan interpelasi terhadap Bupati Kabupaten Solo. Akibat perbuatan orang tidak dikenal itu, beberapa inventaris kantor DPRD Kabupaten Solo rusak. Mirisnya, saat perusakan tersebut, petugas Satpol PP Kabupaten Solo yang berada di lokasi hanya melihat saja tanpa ada upaya mencegah orang tak dikenal itu mengobrak-abrik kantor DPRD.
Robiha melaporkan dari Padang. Erupsi Gunung Merapi menimbulkan sejumlah masalah di tengah masyarakat. Semburan abu vulkanik juga berdampak terhadap kesehatan paru yang memicu terjadinya berbagai macam penyakit seperti asma, silikosis, bronkitis, dan penyakit paru lainnya. Mengantisipasi hal itu, masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar ruangan. Minimnya informasi dan pemahaman mengakibatkan sejumlah masyarakat masih enggan menggunakan masker. Seperti yang terlihat di Pasar Nagari Sungai Puar, banyak pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait gencar membagikan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan. Lantaran terjadi erupsi letusan Gunung Merapi pada satu hari ini cukup tebal, erupsinya terlampau banyak sekarang. Dibagikan untuk seluruh masyarakat yang melintasi jalan ini. Erik, salah satu warga, menyampaikan bahwa dampak abu vulkanik sangat dirasakan masyarakat sekitar Gunung Merapi. Tidak hanya mempengaruhi peternakan dan perkebunan warga, namun juga mengganggu pernapasan, penglihatan, dan menyebabkan gatal pada kulit. Dampak erupsi itu ada 4 yang paling nyata sekali. Pertama, sakit mata. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, penyakit kulit. Yang keempat, ibu-ibu hamil. Mungkin tambahnya plus untuk anak-anak, karena mereka nggak tahu larangan, sehingga mereka memain juga di jalan tapi tidak pakai masker, tidak pakai pengaman. Sekiranya pemerintah Sumatera Barat, kabupaten kota di lingkung Gunung Merapi khususnya itu peduli terhadap dampak erupsi. Pemerintah Nagari Batu Palano telah beberapa kali membagikan masker dan menyerukan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan pelindung mulut agar terhindar dari abu vulkanik. Cuma jauh-jauh hari udah menyarankan setelah terjadinya erupsi telah menginstruksikan ke masyarakat untuk memakai masker. Insya Allah sampai sekarang ada yang memakai masker, memang ada juga yang belum paham dia apa fungsi masker ini. Pemerintah negeri tetap berupaya menginstruksikan ke masyarakat, mengimbau, mengajak kepada masyarakat untuk memakai masker. Semburan abu vulkanik yang terjadi Minggu siang lebih tebal dari erupsi sebelumnya karena telah beberapa kali terjadi. Kondisi itu juga membahayakan pengguna jalan raya karena abu yang berserakan memicu jalan menjadi licin dan rawan kecelakaan. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat nyaris terjadi setiap hari. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, erupsi Merapi telah mengeluarkan semburan lava pijar. Sebaran abu vulkanik juga telah sampai pada level yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Agam menetapkan siaga darurat bencana Gunung Merapi selama 14 hari, terhitung dari tanggal 10 Januari hingga 24 Januari 2024. Penetapan siaga darurat ini dikarenakan Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang telah berada pada status erupsi magmatik, yakni erupsi yang mengeluarkan abu hingga pasir serta lava pijar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Agam menegaskan, masyarakat yang berada di radius 4,5 km dari puncak telah dievakuasi dan tinggal sementara di rumah kerabat yang berada pada radius aman. Selain itu, BPBD Agam juga telah mendirikan posko tanggap darurat bencana di sejumlah lokasi, yakni di Batu Palano, Cumantiang, dan Bukit Batabuah. Nah, salah satu poin dari hasil rakor itu adalah menyampaikan kepada pimpinan, yang ini adalah kepala daerah Bupati Agam, untuk kita sarankan kita keluarkan surat siaga darurat bencana. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati. Siaga darurat kita 2 minggu, mulai tanggal 10 sampai tanggal 24 Januari.
BPBD Agam juga mengimbau masyarakat agar terus menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi bahaya abu vulkanik bagi kesehatan. Sri Louis melaporkan dari Agam.